Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, ada orang-orang di luar sana mengatakan bahwa adanya agama terakhir ya untuk menyempurnakan agama yang terdahulu. Kadang-kala mereka berkata bahwa ya Al-Qur'an untuk menyempurnakan Alkitab. Padahal Alkitab sendiri tidak perlu disempurnakan karena sudah sempurna. Nah, saudara dalam Tuhan, saya cukup kaget dengan penjelasan seorang guru agama Islam di mana beliau mengatakan bahwa ya sebagian besar Al-Quran sebenarnya itu dari Alkitab. Nah, saudara Tuhan, tanpa berlama-lama, langsung saja kita melihat videonya dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman, kalau kita membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran itu sepertinya lahir dalam iklim keagamaan yang lebih ragam, yang lebih pluralistik. Nah, karena itu lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu. Dan ini sebenarnya memberikan indikasi bahwa audiens Al-Quran itu sudah familiar dengan kandungan Alkitab. Ya, maka Anda mengetahui cerita-cerita tentang Adam, tentang penciptaan, nabi-nabi, kisah-kisah misalnya dari cerita tentang banjir ketika Nabi Nuh, pengorbanan Kabil dan Habil dan seterusnya. Itu kisah-kisah yang sebenarnya sudah direkam dalam kitab suci agama terdahulu. Dan yang menarik adalah ketika menceritakan kisah-kisah itu dari Adam hingga Isa, Al-Quran itu cenderung mendeskripsikannya secara sangat-sangat singkat. Tidak ada cerita yang detail. Ya. Nah, itu berarti bahwa audiens Al-Quran itu sudah tahu detailnya. Sehingga Al-Quran itu tidak menceritakan yang detail. Karena tidak ada gunanya menceritakan detail. Audiensnya sudah tahu. Ya. Nah, dari gambaran itu saja, gitu teman-teman, itu sudah membuktikan bahwa audiens Al-Quran itu adalah kelompok masyarakat yang multi-religious. Mereka mengetahui kisah-kisah dalam Alkitab. Ya. Dan ini berarti anggapan bahwa Al-Quran itu lahir dalam iklim yang paganistik itu tidak terkonfirmasi dari teks-teks Al-Quran sendiri. Nah, kenapa ini penting? Ini penting karena membuktikan Al-Quran itu bisa dijadikan sumber yang reliable, yang dapat dipercaya untuk melihat konteks kelahiran Islam awal. Nah, kita perlu tahu, kita tidak punya data dokumentasi yang tertulis yang sezaman dengan Nabi, kecuali Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sumber primer untuk mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Hanya persoalannya adalah, atau sebelum saya berbicara tentang persoalan yang rumit, adalah ketika saya berbicara tentang sumber sejarah, itu bukan berarti bahwa apa yang ada dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang kisah para nabi misalnya, itu sebagai sejarah, bukan itu yang saya maksud. Ya. Bukan bahwa apa yang disebutkan Al-Quran tentang sejarah Nabi Musa, Adam, penciptaan, Nabi Nuh, sampai Isa, itu adalah cerita tentang sesuatu yang historis. Bukan itu maksud saya. Ini saya perlu menjelaskan sepertinya. Ketika saya mengatakan bahwa itu bukan sejarah, tidak berarti Quran itu bohong. Ya. Jadi kebalikan dari kebenaran itu bukan kebohongan. Karena kebenaran itu sebenarnya bisa kita secara simplistis
bedakan dalam dua hal ketika bicara tentang teks Al-Quran dalam kaitan dengan sejarah. Pertama yang kita bisa sebut sebagai kebenaran historis. Ya. Jadi sejarah itu adalah deskripsi tentang masa lalu yang bisa diinvestigasi bahwa itu benar-benar terjadi. Nah, kisah tentang Nabi Nabi Adam sampai Isa, tentang penciptaan, itu sesuatu yang tidak bisa diinvestigasi. Nah, tidak berarti Al-Quran bohong. Karena yang disampaikan Al-Quran memang bukan soal kebenaran historis. Jadi kita harus bedakan ini. Antara di satu sisi kebenaran historis, yang itu bukan sesuatu yang dibicarakan Al-Quran. Yang dibicarakan Al-Quran adalah model kebenaran literer atau kebenaran artistik. Kalau dalam bahasa Arabnya itu bisa disebut dengan al-haqiqah al-adabiyah. Jadi ada dua hakikah, ya, ada dua kebenaran. Yang pertama adalah al-haqiqah at-tarikhiyah, kebenaran historis. Itu bukan yang dibicarakan Quran. Yang kedua adalah al-haqiqah al-adabiyah. Jadi kebenaran artistik, kebenaran literer. Jadi tujuan Quran bukan menceritakan narasi masa lalu sebagai kebenaran historis, tetapi supaya pembaca Al-Quran mengambil pelajaran, ya, dari narasi-narasi tentang masa lalu. Termasuk yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran itu yang disebut dengan narasi narasi pengazaban terhadap perilaku salah, yang dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan punishment narrative. Jadi kan nabi-nabi dalam Al-Quran itu digambarkan setiap nabi narasinya itu sama. Mereka adalah orang-orang pilihan yang diutus kepada satu kaum. Sebagian kaum itu menerima ajaran mereka, dan sebagian dan terbanyak itu menolak. Mereka yang menolak itu diancam dengan siksaan. Itu yang disebut dengan punishment naratif yang mendominasi cerita-cerita dalam Al-Quran terkait masa lalu. Nah, cerita-cerita itu bukan soal sejarah, tapi soal literer, soal artistik, bagaimana atau soal adabiyah dalam bahasa Arab. Bagaimana pembaca Al-Quran itu mengambil pelajaran, mengambil mau'izah. Artinya, sebagaimana umat terdahulu diancam, disiksa kalau menolak ajaran Nabi mereka, maka audien Al-Quran pun akan diancam dengan siksaan jika mereka menolak ajaran Nabi Muhammad. Jadi itu sebenarnya pesan inti Al-Quran. Jadi bukan soal al-haqiqah at-tarikhiyah. Jadi ketika saya mengatakan Al-Quran sumber sejarah, yang saya maksud adalah ketika Al-Quran berbicara tentang konteks kelahirannya sendiri, bukan tentang masa lalu. Nah, ada satu poin penting yang perlu diperhatikan dari uraian Profesor Mudin Siritari terkait dengan fakta Al-Quran. Menurutnya bahwa memang apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu bukanlah kebenaran historis, ya, tetapi harus diakui bahwa yang disampaikan Al-Quran itu hanyalah kebenaran artistik atau kebenaran literal semata. Jadi saya tidak ingin komentar lebih jauh Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya hanya ingin memberikan satu pertanyaan bahwa jikalau memang Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, khususnya Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, maka saya menginginkan jawaban. Aspek apa yang ada dalam Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu yang akhirnya disempurnakan ataupun diperbaiki oleh Al-Quran? Ini mesti ditunjukkan dan ini mesti jelas kepada kita semua agar kita tidak membuat klaim-klaim yang kosong. Sekali lagi, kalau memang Al-Quran itu menyempurnakan atau memperbaiki kitab-kitab yang terdahulu, maka pertanyaan saya ialah aspek-aspek apa atau bagian-bagian apa dalam Alkitab itu yang diperbaiki ataupun diluruskan, dibenarkan oleh Al-Quran. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak penjelasan dari seorang guru agama sejarah Islam, ya, tentang Alkitab dan Al-Quran. Dan jelas di video tadi beliau mengatakan bahwa sebagian besar Al-Quran sebenarnya itu berasal dari Alkitab. Nah, salam Tuhan, ini
saya tidak langsung membantah pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa ya adanya kitab terakhir merupakan penyempurnaan dari kitab terdahulu atau Alkitab. Nah, sebenarnya kalau ada orang yang berkata bahwa Alkitab perlu disempurnakan, kita juga perlu bertanya, apa yang harus disempurnakan dari Alkitab? Karena Alkitab itu sudah sempurna, Alkitab itu sudah jelas. Bahkan kalau kita mengikuti kisah dari Kejadian sampai Wahyu, itu sudah jelas dan berkesinambungan, saudaraku dalam Tuhan. Tidak ada yang tidak berkesinambungan di antara Alkitab dan Alkitab Perjanjian Lama, ya, menubuatkan Yesus Kristus yang akan datang, yang dikisahkan di dalam Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Baru merupakan penggenapan dari Perjanjian Lama. Dan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu berkesinambungan. Kalau kita melihat Matius pasal 1 misalnya, di sana dijelaskan urutan keturunan dari Adam sampai Yesus Kristus, ya. Itu sangat sinkron dan juga benang merahnya ada, saudaraku dalam Tuhan. Jadi sangat tidak jelas atau tidak tepat ketika orang berkata bahwa Alkitab perlu disempurnakan. Sekali lagi saya katakan bahwa Alkitab sudah sempurna, dari historisnya, ya, dari penulisannya, ya, tokoh-tokoh yang ada di dalamnya juga, bagaimana dikisahkan, ya, tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama, ya, di dalam Perjanjian Baru, bagaimana Perjanjian Lama menubuatkan tokoh yang akan datang di dalam Perjanjian Baru. Itu semua sangat jelas dan sangat berkesinambungan. Dan bagi saya Alkitab merupakan kitab yang sudah sangat sempurna, tidak perlu direvisi, tidak perlu disempurnakan. Bahkan ada orang mengatakan bahwa Alkitab diubah-ubah. Kita juga perlu bertanya, apa yang diubah di dalam Alkitab? Nah, ketika kita bertanya apa yang diubah di dalam Alkitab, mereka pun tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Tetapi mereka hanya sekedar mengklaim bahwa Alkitab sudah diubah, sudah dipalsukan. Ya, mereka hanya membangun narasi kosong, ya, klaim kosong. Sementara apa yang mereka sampaikan tidak bisa mereka buktikan. Nah, saudara Tuhan, semoga penjelasan video singkat ini memberkati kita, dan selebihnya silakan tulis tanggapan saudara, tulis komentar saudara di kolom komentar, berikan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.